Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat kepada Ibu Diah Mukminatul H. MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah serta audiens yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri M. Hadi Alamsyah selaku moderator dan pemateri, ada Meda Wulansari selaku pemateri, dan Alia Maulidah selaku pemateri. Di sini dari kami akan membahas mengenai gosok dan perlombaan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama atau materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alia Maulidah. Kepada Alia Maulidah, tempat dan waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alio Maulida sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang gasab. 1. Pengertian gasab. Al-gasab menurut bahasa artinya pengambilan sesuatu dengan cara yang zalim dan terang-terangan. Adapun menurut istilah, beberapa ulama mendefinisikan gasab sebagai berikut. Yang pertama, Imam Al-Rafi'i berpendapat bahwa al-gasab adalah penguasaan atas harta orang lain dengan cara sengaja. Dan yang kedua, ada Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa al-gasab adalah penguasaan atas hak orang lain dengan cara bermusuhan. Yang kedua, hukum dan dasar hukum al-gasab. Al-gasab haram dilakukan dan berdosa bagi yang melakukannya sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu bilha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan bertaubat, padahal kamu mengetahui. Yang ketiga, menanami tanah gasab. Barang siapa menanami lahan tanah darat atau persawahan hasil gasab, sementara tanamannya belum dapat dipanen, maka tanaman adalah hak pemilik tanah, dan perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah. Jika tanaman telah dapat dipanen, pemilik tanah tidak berhak apa-apa, kecuali hanya ongkos sewa lahannya. Bila orang yang menggasab menanam pohon dari hasil tanah gasab, maka ia wajib mencabutnya. Demikian pula apabila ia membangun gedung atau bangunan lainnya, maka ia diwajibkan untuk merobohkannya. Yang keempat, pemanfaatan dan kerusakan barang gasab. Selama gasab diharamkan, maka diharamkan pula memanfaatkan barang-barang gasab. Ia berkewajiban mengembalikannya sekalipun sedang dikelola, baik pengolahan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut sebagian ulama, hasil tanaman di atas tanah gasab dipecah untuk pemilik dan perampas seperti dalam mudharabah. Yang kelima, mempertahankan harta. Manusia wajib mempertahankan hartanya manakala orang lain menguasainya dengan cara yang batal, baik merampas, manipulasi, maupun dengan mencuri. Langkah pertama dalam pembelaan menggunakan jalan yang ringan. Tapi apabila langkah pertama ini sia-sia, dapat dilakukan dengan kekerasan sekalipun, sampai pada permusuhan atau perang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang mati dalam mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya, maka ia syahid. Siapa yang terbunuh dalam mempertahankan agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa mati karena mempertahankan keluarganya, maka ia syahid. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alia Maulidah yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Meda Wulansari. Kepada Meda Wulansari, tempat dan waktunya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang keenam, benda gosok terdapat pada seseorang.
Jika seseorang menemukan harta yang dirampas dirinya pada orang lain, pemilik barang berhak meminta barang tersebut kepada yang menguasainya, sekaligus perampas telah menjualnya kepada orang tersebut. Alasannya, ketika menjual benda-benda ghosab, benda-benda itu belum sah menjadi miliknya sehingga akad jual beli menjadi batal. Dalam keadaan seperti ini, pembeli berkewajiban mengembalikan benda tersebut kepada perampas dengan meminta pembayarannya yang telah dibayarkan. Abu Dawud dan Al-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Samurah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mendapati barangnya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya, dan penjualannya dikaitkan dengan orang yang menjualnya." Selanjutnya, Bab 25 Perlombaan. 1. Pengertian perlombaan. Perlombaan dalam bahasa Arab disebut dengan musabaqah. Perlombaan disyariatkan karena olahraga yang terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah, bisa pula haram, bergantung pada niatnya. Perlombaan biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal, dan keledai. Dijelaskan dengan firman-Nya, Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Dan siapakah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat. Al-Anfal ayat 60. 2. Pertaruhan dalam perlombaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, perlombaan atau musabaqah tanpa pertaruhan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Perlombaan dengan pertaruhan dibagi menjadi 2 bagian. Ada pertaruhan yang dihalalkan dan ada pula pertaruhan yang diharamkan. Pertaruhan-pertaruhan yang dihalalkan adalah sebagai berikut, yaitu dibolehkan mengambil harta dalam perlombaan atau hadiah apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain. Yang kedua, salah seorang dari 2 orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Salah seorang dari 2 orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Selanjutnya, pertaruh atau hadiah itu boleh diambil apabila datang 2 orang atau pihak yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba. Sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang apabila dia kalah. Selanjutnya, pertaruhan yang diharamkan oleh para ulama adalah pertaruhan yang apabila salah seorang atau satu pihak yang bertaruh menang memperoleh hadiah atau taruhan itu. Sedangkan apabila dia kalah, dia berutang kepada temannya. Kejadian seperti itu diharamkan karena dianggap termasuk perjudian yang jelas-jelas diharamkan oleh ajaran agama Islam. Baik, terima kasih kepada Meda Wulansari yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. 3. Jalab dan janab dalam petarung. Janab dan jalab. Apa sih artinya jalab dan janab? Jadi jalab itu adalah seseorang yang memperlombakan kudanya disertai dengan orang yang meneriakinya agar larinya cepat. Nah, sedangkan maksud dari jalab itu adalah seseorang yang menyediakan seekor kuda lain bersama dengan kuda yang diperlombakannya. Jadi, apabila kuda yang dikendarainya lelah, maka orang tersebut menggantinya dengan kuda yang lain, kuda yang telah dibawanya. Nah, menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asbab Al-Sunan dan Imran bin Husain dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak ada jalab dan janab dalam perlombaan. Jadi dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jalab dan janab dalam perlombaan itu dilarang. Nah, yang materi selanjutnya yaitu mengenai menganiaya binatang. Binatang itu diharamkan untuk dianiaya seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang yang di luar kemampuannya, maka diperbolehkan untuk kita mencegah orang tersebut agar tidak menganiaya binatang tersebut atau tidak membuat binatang tersebut tersakiti. Nah, apabila binatang itu diperah susunya, sedangkan dia mempunyai anak yang membutuhkan susunya, kecuali menurut ukuran yang tidak membahayakan anaknya. Nah, jadi
bagaimana sih yang dimaksud dengan kategori yang dimaksud dengan menganiaya binatang itu? Jadi yang termasuk kategori menganiaya binatang yaitu seperti mengadu domba, mengadu ayam, mengadu kerbau, dan yang lainnya. Dalam sebuah hadis, Abu Daud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengadu di antara binatang-binatang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bermain nard. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwa bermain nard atau sejenis dadu adalah haram. Mereka menyatakan haram berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Daud dari Buraidah radhiyallahu anha. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermain nard syirik, maka seolah-olah orang itu mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Baik, selanjutnya yaitu 6. Bermain catur. Diceritakan di dalam kitab fikih sunnah bahwa di dalamnya terdapat larangan-larangan bermain catur, tetapi tidak ada satupun hadis di antara hadis tersebut yang sahih, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata tidak ada hadis sahih atau hasan di dalam pengharaman bermain catur. Nah, sedangkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menghukuminya. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang memperbolehkannya. Nah, di antara mereka yang mengharamkannya yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad. Nah, Imam Syafi'i dan sebagian tabi'in itu berpendapat bahwa bermain catur itu adalah makruh hukumnya. Sedangkan Abu Hurairah, Sa'id ibnu Al-Muzayyab, dan Sa'id ibnu Jubair berpendapat bahwa bermain catur boleh karena nas yang mengharamkannya itu tidak ada. Tetapi orang-orang yang bermain catur itu harus mengemukakan persyaratan yang ada sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak melalaikan kewajiban agama. Yang kedua, tidak dicampuri dengan taruhan. Dan yang terakhir adalah tidak muncul di tengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Demikian penjelasan dari saya. Nah, dari penjelasan yang kami sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ghasab adalah penguasaan atau pengambilan harta orang lain dengan sengaja dan dengan memaksa atau penindasan. Hukum dari ghasab dalam Islam adalah haram. Dan sedangkan jika barang ghasab itu dijual belikan, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Dan pembeli harus mengembalikannya kepada orang yang memilikinya terdahulu, dan pembeli itu juga berhak meminta uangnya. Selanjutnya yaitu perlombaan. Jadi perlombaan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu musabaqah, atau dalam bahasa Arabnya itu musabaqah. Berarti hukumnya itu berubah-ubah, bisa sunnah, bisa mubah, dan bisa juga pula haram, bergantung pada niat orang tersebut. Perlombaan itu biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal, dan keledai. Nah, kapan sih diharamkannya perlombaan itu? Yaitu ketika kita itu menjadikan makhluk hidup sebagai objek sasaran kita. Nah, itu diharamkan dalam Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.